Patapang itu asal dari kata patapa, patapaang, patapang. Ya. Kemudian piliang. Piliang itu asal kata dari pilihan yang. Pilihan Tuhan, pilihan yang. Kemudian ada Caniago. Caniago itu asal dari kata yang tadi saya katakan Sriwijaya sebelum disebut Sriwijaya itu saya dapat namanya itu bernama di area itu ya. Itu bukan kerajaan tapi kadatuan. Itu Indo Dunia. Itu tokoh yang tercatat di masa awal itu bernama Chandra Nago. Chandra Nago terekam dalam suku Caniago. Begitu juga suku-suku yang lain bisa kita bongkar nanti awal dari kata masa-masa pra-Islam di Nusantara. Yang menarik lagi, jadi kalau kita cerita sejarah, Mas Bang ya, cerita sejarah, kita harus dapatkan tempat, kemudian waktu, kemudian jejak rekamnya. Di saat itu kita bisa tarik dari waktu tersebut ke belakang maupun ke sebelumnya. Itu di Kampar itu di Riau ada sebelum 1 kilo sebelum ke Candi Muara Takus itu ada pasar, kemudian di gapurnya tertulis Koto Tuwo. Koto Tuwo itu sebenarnya jejak rekam saat Kadatuan Sriwijaya menganut Islam. Jadi itu abad 7 tahun 40 itu nama Kadatuan saat itu yang kemudian di kawasan Kadatuan itu berislam itu tokoh utama itu Indra Brahman. Itu abad 7 tahun 40 dia baru berislam. Kenalnya abad 7 tahun 20. Itu start masuknya Islam kan dari Aceh, dari Lok Sumawe. Itu di Lok Sumawe sana itu ada raja bernama Sariputra, namanya sama. Itu punya kakak yang di Kedatuan itu. Kemudian tokoh pembawa Islam saat itu adalah Abdullah Khattab. Abdullah Khattab kemudian dia diperkenalkan oleh tokoh Kadatuan sudah bernama Sriwijaya ya, Indra Brahman namanya. Kemudian kepada Kotop Abdul Khattab itu, kemudian ibunya Sang Hyang Putih, lupa saya namanya, Sang Hyang ibunya itu memerintahkan menulis surat kepada Kekhalifahan Umar saat itu. Maka dia minta dikirimkan satu ahli Islam untuk mengajari orang yang bernama Indra Brahman ini. Karena tidak mudahnya saat itu untuk menganut sesuatu yang baru ya. Bukan berarti di Kedatuan di area itu, di kawasan itu Hindu atau Buddha, bukan. Saat itu masih Dharma original yang pusatnya pembelajaran itu di situ, di Kedatuan itu, di area Muara Takus, bukan Palembang ya. Seperti itu. Kemudian setelah ada umat dan surat ini ya, surat dari bundanya ini, surat bundanya Indra Brahman itu saat ini masih tersimpan di Turki sana. Itu surat terkenal dengan surat dari Eski Fatimi yang sering publikasikan itu. Orang kalau ambil sadur dari tentang berislamnya Sriwijaya itu, Eski Fatimi itu masih mencatat, dan abad tahunnya juga Eski Fatimi catat. Jadi Indra Brahman itu 13 tahun mempelajari Islam. Setelah memahami, kemudian dia menganut Islam. Mulai saat itulah Kedatuan, tempat pembelajaran dharmik original di Muara Takus Kampar, menganut hampir dominan menganut. Tapi jejak-jejak rekamnya masih terekam di sana.
Jadi yang kita garis bawahi adalah bahwa leluhur kita tidak animisme, tidak dinamisme, tapi sudah monoteisme. Maka saat Islam masuk ke Nusantara dengan mudah diserap. Dengan mudah diserap. Itulah kunci utamanya. Sampai situ Mas Bambang. Oke, Pak Santo. Jadi intinya tadi bahwasanya ajaran Dharma tadi itu sudah ada di Nusantara. Kalau pendapat saya, artinya ada sosok atau orang yang tentunya diassign oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, yang kita sebut sebagai nabi atau rasul. Kira-kira dharmik ini atau dharma ini itu di masa siapa itu, Pak Santo? Nabi siapa gitu yang berkorelasi dengan keagamaan di Nusantara kita ini? Saya nggak paham kolerasi masanya ya, cuma saya bisa sebutkan, maksudnya saya tidak paham kolerasi dengan nabi apa, karena nabi apa pada tahun berapa, kemudian masanya tahun berapa, itu pun menurut saya masih blur. Jadi kalau kita ikut Wikipedia, Nabi Adam itu kan tertulis 5.000 M apa SM. Itu juga saya Nabi Adam kalau di Wikipedia kita klik atau Google itu 5.000. Padahal ada fosil di Sangiran itu jutaan tahun dan itu manusia. Nah, saya nggak kolerasinya. Termasuk kolerasi dengan tahun-tahunnya kenabian gitu. Tapi sepintas itu ada kaitannya dengan Ibrahim, Mas Emang. Jadi ada kata-kata di ayat suci Al-Quran itu di kitab Nasrani maupun di kitab Islam bahwa istrinya dari Nabi Ibrahim adalah ketura. Nah itu ada kaitannya. Ketura itu adalah dari suku Malay yang disebut suku Malay. Jadi Nusantara pusat, saya katakan pusat Nusantara adalah awal peradaban dunia. Itu saya dapatkan suku bangsa ya, bukan suku ya. Bangsa yang awal itu Jawi. Jawi ini bukan suku Jawa ya. Itu di Sundaland. Jawi, kemudian ada Kambies, ada apa saya lupa, kemudian keempatnya itulah yang disebut Saka, Cakya, Skitia, keempat. Kemudian kelima, keenam itu ada bangsa Malay. Kemudian ke-10 itulah Malayu, bukan Melayu ya, Malayu, ada Malay. Nah, Malay inilah tempat keturunannya Ketura, kaitannya dengan Ibrahim. Ibrahim itu kan kalau nggak salah memang ya, dia tetap satu Tuhan kan. Itu yang saya pahami seperti itu, Bang. Oke. Terus gini, Pak Santo, Muara Takus ini kan sebuah monumen kayak untuk apa namanya, universitas atau tempat untuk beribadah ya. Dibandingkan dengan Borobudur, kira-kira posisi Muara Takus ini di mana? Dalam hal timing dan dalam hal siapa yang membangun gitu. Ya, Borobudur dan Muara Takus. Ini pendapat saya subjektif, harus dikaji, diteliti. Ini pendapat saya subjektif, Mas Bambang, saudara-saudaraku semua. Itu berkaitan dengan satu nama, yaitu Sailendra. Sailendra ini masih dalam proses pencarian saya. Apakah dia itu di Jawa berpusatnya ataukah di Sumatera, Suwarnadwipa? Saya masih kurang dapat titiknya. Yang saya pahami dan saya dapati kemudian saya explain saat ini, Borobudur itu adalah monumen catatan sejarah peradaban leluhur kita terdahulu. Jadi setiap reliefnya, ada reliefnya itulah gambaran peradaban dari setiap peradaban di masanya. Jadi Borobudur itu macam miniatur atau taman mininya. Tapi kalau taman mini kan dia masanya itu stuck satu masa ya. Tapi kalau Borobudur ini dari beberapa masa
Itu direkam di sana. Dan saya dapati Borobudur itu merekam dari beberapa generasi hingga yang masih subjektif itu di area bawah itu ada kaitannya dengan Sulaiman. Itulah nanti yang ada kaitannya dengan klaim Fahmi Basya ya. Kalau Fahmi Basya kan katakan bahwa Borobudur itu yang bangun Sulaiman. Kalau versi saya itu tidak. Tapi Sulaiman itu ada keterkaitannya, dia jejak sejarahnya terekam di sana. Saya kembali lagi ke pencatatan ke Borobudur. Jadi Borobudur itu ada satu nama yang nama itu dipakai berulang-ulang ya. Namanya itu ada satu nama yang bertugas turun-temurun, yang pekerjaannya itu mencatat apa yang dikatakan di atasnya, dicatat kemudian di atasnya. Kemudian ada yang bagian untuk menggambarkan di relief. Dan itu dari masa ke masa dan itu turun-temurun. Namanya saya lupa. Dan itu bukan Gunadarma ya. Itu Gunadarma itu nggak ada dasar. Jadi yang selama ini kan terpublikasi Gunadarma adalah arsitek Borobudur, dasarnya apa? Nggak ada nama Gunadarma dalam silsilah kerajaan maupun itu nggak ada. Yang ada Gunadarma itu bentuk gunung yang berbentuk orang tidur miring. Itulah Gunadarma. Kemudian yang tentang Borobudur ya, bentuk visualisasi bentuk orang duduk bertapa itu bukan patung Yang Mulia Siddhartha Gautama. Itu bentuk kontemplasi spiritual leluhur kita. Topo Broto, Upasena, Kamala. Dan itu dipelajari di Morataku sana ada gua-gua khusus pelatihan. Itu udah level tinggi, kontemplasi itu di sana itu ada gua Garuda, ada gua Hanoman, ada gua sampai level yang orang saat ini maaf ya katakan level dewa. Dan subjektif saya, salah satu manusia yang telah mempelajari di pusat Dharmapala itu, pusat pendidikan Dharmik itu, kemudian melakukan kontemplasi sampai ke tingkat-tingkat tinggi di area khusus itu yang sekarang disebut Aliantan, Arya Tantra, itu sampai ke Mesir. Itu ini subjektif saya, itu yang disembah oleh Fir'aun. Itu sebenarnya manusia leluhur kita, Datu Amun-Ra di sana disebutnya. Itu kalau kita searching di Wikipedia, ada perjalanan kapal-kapal dari daerah Middle East sana pergi ke Tanah Pun. Jadi Nusantara saat itu disebutnya Tanah Pun. Tanah Pun ya. Dan salah satu datuk yang belajar di Moratakus di tempat Aliantan itu yang ada gue, itu namanya Datuk Amun. Itu pergi ke sana. Tuh Amun itu Datuk, kalau orang Kampar sana bilang Datuk. Orang sana tuh, orang lokal sana pantangan kalau disebut Amun karena dia sudah mendapat ilmu tingkat tinggi sehingga dapat merubah bentuk manusia, bentuk dirinya sesuai dengan keinginannya. Seperti itu tingkat tingginya. Dan kemampuan itu, kemampuan seperti yang saya sebutkan tadi, dipelajari di area Moratakus itu. Pastinya ada yang distorsi, ada yang itu dari pembelajaran Dharmik itu ya. Pasti. Dan salah satu tokohnya itu pergi ke Mesir sana, itulah yang disembah Fir'aun. Amun-Ra. Ra itu Surya, dan Nusantara itu adalah dinasti Surya sebenarnya. Nusantara banyak bukti-bukti artefak seperti simbol Majapahit itu Surya. Dinasti Surya itulah Nusantara. Swastika bentuknya. Kemudian berkembang bentuknya
di area Moratas itu Katangka. Katangka itu silang. Katangka simbolnya. Dan pusat pemerintahan kedatuan sebelum disebut Sriwijaya di Moratakes itu berpusat di Bukit Katangka. Area wilayahnya ditandai dengan foto yang memakai angka. Foto 9, 5 foto, seperti itu foto-foto gitu. Pusat pemerintahannya. Kemudian berinduk kepada sistem matrilineal keibuan, Bundo Ratu. Kalau di Jawa Keratuan, Kedatuan. Itu sistemnya. Filosofinya tawon. Jadi dia ke ibu. Dan sampai sekarang masih terekam di budaya Kampar sana. Yang disebut datu sampai sekarang saat ini. Dan saat ini jejak rekam itu masih ada di adatnya. Keturunan asli dari pembuat situs itu sekarang bergelar Datu Rajo Dubalai. Kalau dialek lokal sebutnya Datu Rajo Dubalai. Dubalai, bukan di ya, Dubalai. Dan itu banyak pemakaian kata-kata di, pemakaian kata datu, datuo, datua, itu beda. Itu membuktikan bahwa kalau di pusatnya di 13 Koto Kampar namanya, di tempat candi itu 13 Koto Kampar, Kabupaten Riau, itu 13 Koto. Itu disebut datu, datuo. Nah, kalau di Sumatera Barat, datua. Ada di Palembang, datu. Inilah yang disebut Mandala, Patsal, kerajaan. Jadi kedatuan di Moratakes itu bukan kerajaan, macam kalau sekarang MPR lah gitu. MPR. Jadi keluar itu disebutnya raja. Dan dia tidak menguasai ini ya, tidak menguasai kerajaan Nusantara, tapi kerajaan Nusantara menganggap ini yang dituakan, bukan berarti dikuasai. Makanya Daputayang itu melakukan perjalanan Sidayarta, Marlapas dari area yang tadi saya sebutkan tadi. Buktinya ada, dermaganya ada, sungainya masih ada, kemudian pusat pujanya masih ada, kemudian area tanggulnya masih ada. Disitulah start mulai Daputayang melakukan perjalanan Marlapas Sidayarta ke seluruh Nusantara sampai ke Papua. Dan dia bawa putra-putranya di Sibundang-Bundang, meninggalkan membuat candi, kemudian meninggalkan putranya sampai kemudian ke arah Aceh. Itu macam dakwah darmik ya, sebelum Islam masuk. Islam masuk di kedatuan kan itu abad 7. Nah, menariknya, tadi saya hampir lupa. Atisa Dipamkara abad 10 itu belajar dan tercatat di catatan sejarah Mensim saat ini, belajar kepada guru Swarna Dwipa Dharmakirti. Dari Swarna namanya saja, Swarna Dwipa itu kan jelas, Swarna Dwipa itu kan Sumatera. Swarna itu emas, pulau emas. Itu belajar di Istana Payung Perak, Swarna Dwipa itu, kepada gurunya Dharmakirti. Dijelaskan Dharmakirti Swarna Dwipa, orang Nusantara. Dan itu orang sekarang belum ada yang temukan di mana lokasinya. Banyak yang terpublikasi Palembang. Di Palembang tidak ada Istana Payung Perak. Yang seperti saya sebutkan, bukti-buktinya apa? Salah satu yang kuat mendukung bukti bahwa yang saya temukan di sana itu yang tempat belajarnya si Atisa Dipamkara kepada Swarna Dwipa Dharmakirti itu pohon asoka. Pohon asoka itu setelah saya pelajari, itu pohon asoka hanya ada di Indonesia, bahkan Swarna Dwipa hanya di situs Moratakes itu di arah bukit, kira-kira 800 meter ke arah bukit, di bawahnya itu Desa Tanjung yang sekarang hampir tenggelam oleh PLTA, itu ada bukit. Disitulah lokasi tempat Raja Asoka pertama membawa pohon bodi dari India sana,
dibawa ke Nusantara, kemudian dia tanam sampai tinggi 20 cm, kira-kira dia samari di situ sampai pohon itu tingginya 20 cm, kira-kira 2 minggu lah dia lakukan tapo, upasena, kamala. Kenapa dia lakukan itu di Nusantara? Karena Raja Asoka paham bahwa yang sumber ajarannya itu dari sini. Gitu. Inilah yang menyebabkan Asoka setelahnya kan beberapa generasi kan itu ada namanya kerajaan Chola Mandala. Chola Mandala itu pernah lakukan penyerangan ke Sriwijaya. Untuk apa dia lakukan penyerangan? Itu untuk merebut kota suci. Kota suci yang sudah diketahui leluhur-leluhurnya terdahulu. Akhirnya dia serang, dia menguasai. Dia menyerbu yang dikatakannya Sriwijaya, pusat kedatuannya. Area kota sucinya dia dikuasai. Saat terjadi perang Chola itu, kedatuan itu, agar pusat puja atau situs Candi Muara Takus itu tidak diruntuhkan, sudah terserang ini para datu ini, dia tinggalkan 17 datu untuk bernegosiasi. 17 orang itu ya. Tapi faktanya apa yang terjadi? 17 orang itu dibantai oleh Chola Mandala, kemudian dibakar, kemudian ditimbun di atas pelatar Candi Tua. Sampai sekarang saat ini masih ada. Jadi kalau kita ke situs Muara Takus, Candi Tua itu di depannya ada gundukan. Itu sebenarnya isinya 17 datu yang dibantai dan dibakar hidup-hidup oleh penjajah Chola yang ingin merebut kota suci. Tapi sekarang terpublikasi, terdistorsi ya, dianggapnya disebutkan bahwa itu adalah tempat kremasi. Bukan. Jadi Darmik itu ada yang dikremasi, tapi bukan di area situ dikremasinya, ada di seberang Sungai Kampar yang disebut Paudaman kalau bahasa lokalnya. Paudaman itu sebenarnya pendarmaan, tapi dialek lokal disebut Paudaman di Sungai Ompamo. Ompamo itu Dewi Padma. Masih banyak jejak-jejak rekam artefak di area situs Muara Takus dalam kota sucinya yang membuktikan bahwa disitulah pusat pembelajaran Darmik, baik ritualnya maupun pembelajarannya. Di situ di belakang, kalau kita jalan ke belakang, ke arah belakang, ada sungai yang bentuk saat ini masih asli sesuai bentuk terdahulu pra-Islam, Ada kolam pemandian yang di situ terbagi kolam pemandian untuk para wanita, kemudian para pria, kemudian para ibu dan anak. Itu seperti yang dilakukan saudara-saudara kita di Bali, kayak ada kucuran gitu. Nah, itulah ritual-ritual suci leluhur kita. Persis seperti yang ada di Bali. Kemudian saya sering explain bahwa Bali menyimpan sempurna ajaran leluhur kita, Darmik original, dan itulah yang mendasari lahirnya tiga ajaran besar di India. Jadi pesan saya kepada saudara-saudaraku, kembalikan percaya diri kita bahwa leluhur kita tidak seperti apa yang tertulis dalam catatan sejarah yang ada selama ini, bahwa kerajaan pra-Islam itu di Nusantara bukan Hindu, Buddha, bukan berasal dari India. Situs-situs yang ada di Nusantara bukan berasal dari India. Situs Muara Takus yang membuat bukan orang Babilonia atau orang di luar Nusantara. Itu adalah hasil karya kita, hasil karya nenek moyang kita, bangsa yang besar, bangsa Arya, bangsa Saka, yang sekarang
artikan penghitungan tahun Saka dimulai 78 Masehi. Harus dikoreksi, harus diklarifikasi bahwa tidak benar, itu merugikan. Kata-kata yang tadi saya ceritakan tadi, Dharma, Suvarga, itu terekam sempurna di Borobudur. Itu membuktikan bahwa yang dilabelkan selama ini terhadap situs-situs di Nusantara, terutama Borobudur, adalah tidak tepat dan perlu dikoreksi. Sekian, Mas Bambang. Ya, Pak Santo, duluan mana antara Muara Takus dan Borobudur? Muara Takus. Muara Takus lebih awal ya? Iya, sepertinya Mas Bambang ya, karena harus diteliti dulu. Muara Takus dalam pengertian candi tuanya ya, candi tuanya. Itu di era menurut saya di era subjektif, di era manusia lalu kita masih berbentuk besar-besar, masih tinggi-tinggi, dan tapaknya itu masih banyak ditemukan di Sumatera, di Sulawesi, tapak yang besar-besar itu. Dan saya katakan gini, seperti ini Mas Bambang, penamaan atau pembagian era sejarah, prasejarah, kemudian megalitikum, apalagi teori evolusi, itu tidak kena dan untuk kita, karena kalau misalkan penyebutan era prasejarah dan sejarah dimulai dari manusia sudah mengenal tulis menulis, leluhur kita sudah kenal tulis menulis jauh sebelum ada pembatasan era prasejarah itu. Era Lemuria itu sudah ada budaya tulis menulis. Itu Kang Diki itu bisa dapat temukan era Lemuria sampai tulisannya gitu. Ya. Kemudian batu-batu besar ya yang di Sumatera, yang batu-batu tinggi yang disebutnya sekarang megalitikum, itu sebenarnya leluhur kita di era yang berbadan besar itu, kalau kita temukan batu besar itu sebenarnya batu besar itu makam, jadi satu induk itu bermakam di situ dia, generasi ke generasi. Sampai situ Mas Bambang. Oke. Terus tadi Pak Santo bilang di lantai dasar candi itu, kalau kita ngelihat lantai yang sekarang kita bisa lihat, relief-reliefnya itu tidak memuat adanya tulisan. Tapi Pak Santo tadi bilang di lantai paling bawah itu ada tulisan, ada beberapa tulisan yang itu adalah istilah-istilah yang dikenal oleh leluhur kita di Nusantara. Betul, ada tulisan? Ada. Jadi gini, saat Kasihan Cepas yang memoto yang dalam sejarah itu terpublikasi saat di foto itu 1810 kalau nggak salah ya. Kemudian 1 tahun kemudian setelah dipoto kemudian ditutup, disisakan sudut-sudutnya. Jadi kalau Mas Bambang atau saudara-saudara lain ingin melihat detail, itu ada web Ki Demang, kemudian ketik Karma Wibangga, itu akan kita bisa lihat panel-panelnya, ada 160 panel. Itu sebelum dihapus Ki Demang Karma Wibangga. Jadi penamaan yang di Borobudur selama ini terpublikasi itu sebenarnya versi India yang tanpa dasar. Karma Wibangga itu menurut Bernard Kempers ya tahun 1970 itu menafsirkan berdasarkan berdasar buku kitab Mahakarma Wibangga, tapi nggak sepenuhnya memakai kata-kata tafsir itu. Yang lebih parah lagi, dipublikasikan atau terpublikasi ada gambar-gambar porno. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri, klik Karma Wibangga Ki Demang itu nggak ada gambar porno di situ. Jadi betapa ruginya kalau misalkan sampai ini tidak terpublikasi, terutama hal-hal yang menggugurkan labeling selama ini tentang sisa peninggalan sejarah leluhur kita, bahwa itu tidak dari India, tidak berdasarkan Buddhism atau Hinduism, bukan, tapi sebaliknya. Ajaran yang terlahir di sana itu berasal dari kita, dan buktinya itu ada di Borobudur dengan teks literasi kata Kusala Dharma Bhajana, kemudian banyak kata-kata lain yang terdeteksi ada kata dharmanya, kemudian
kaum Caka, Mahe Cakya itu leluhur kita. Ada di Borobudur. Sayang kalau seandainya ditutup. Kenapa harus ditutup? Gitu. Bukan hanya karena runtuh. Kalau seandainya benar Borobudur itu mau runtuh, saat dipoto Kasihan Cepas terdahulu pasti ada crack-cracknya kan. Tapi tidak ada tanda-tanda crack akan runtuh. Begitu Mas Bang. Oke. Terus berikutnya nih Pak Santo, dari temuan Pak Santo ini kan didapatkan bahwasanya Borobudur ini dibangun sebelum Masehi, gitu kurang lebih. Sementara prasasti yang ada sekarang itu lebih kepada bagaimana dinasti-dinasti ini atau kerajaan-kerajaan ini memelihara bangunan yang sudah ada, begitu ya Pak Santo? Ya. Mungkin bisa dielaborasi. Tepat. Jadi apa yang ditulis Kasparis itu dia buat disertasi tahun 54 itu menulis Borobudur didirikan tahun abad 8. Itu hanya berdasarkan perkiraan. Dia tulis perkiraan itu, tapi sekarang kan dianggap benar tahun abad 8. Padahal lebih dari itu. Peziarah-peziarah Tiongkok yang datang ke Pulau Jawa itu sudah lihat. Di catatan Tiongkok, saya lupa namanya, entah Pahlawan, entah Yun Sang itu. Dia sudah lihat apa yang disebut mendut, apa yang disebut Borobudur, versi dia yang ditulis saat peziarah Tiongkok itu bilang Borobudur itu kapel yang besar dan megah, kapel besar dan megah. Kemudian bilang mendut itu dia bilang ada satu aula yang di dalamnya ada patung besar tinggi, kemudian penuh dengan emas, perak dan barang-barang berharga. Itu sebenarnya mendut. Dan mendut itu terbukti bahwa yang dicatat oleh peziarah Tiongkok itu mendut, dia tulis bahwa di samping bangunan yang sekarang disebut mendut itu ada pohon besar yang akarnya itu masuk ke situs itu, masuk ke candi itu dan mau runtuh. Saat itu dia tulis raja memerintahkan untuk memperbaikinya. Sampai sekarang kan masih ada itu bekas pohon besar di mendut di sampingnya. Itu mendut. Jadi Borobudur itu abad 4 itu sudah dilihat oleh peziarah Tiongkok. Mendut, Borobudur, situs-situs. Jadi tidak benar Kasparis tulis abad 8. Dasarnya apa? Kan dia tulis hanya perkiraan. Itu Mas Bang. Oke. Terus begini Pak Santo. Pak Santo kan menyebut Borobudur ini adalah nama, istilahnya nama baru ya. Sementara Pak Santo menyebutnya dengan nama Buana Sakapala ya. Ya. Itu kurang lebih dari mana nama itu muncul dan artinya apa? Ya. Kalau dari mananya itu saya dapat, itu banyak inputan, banyak yang harus lebih dalam dipelajari ya. Dari mananya saya dapatnya itu banyak, saya mesti cerita panjang. Kemudian untuk tertulis itu kan Buana Sakapala. Buana itu Buana jagat ya. Buana itu di budaya tradisional kita atau hampir sama disebut Buana tuh dari Sumatera Barat sampai Banua, Vanua, Buana itu Buana. Kemudian Saka itu kaum Saka, Pala itu kayak macam versi saya ya, itu kayak Raya, Indonesia Raya, Pala, Buana Saka Pala. Itu menurut saya subjektif yang harus diuji ya. Itu nama asli Borobudur, itu subjektif, makanya itu untuk klarifikasi, untuk kita cari mendekati kebenaran. Tidak hanya mengikuti kata orang, apalagi bule gitu ya. Kemudian dia Kasparis atau Raples bilang menamakan Borobudur itu kan versi dia Bore. Bore itu anggapan dia adalah desa Bore, karena di situ ada desa yang namanya Bore. Apakah benar di daerah sekitar Borobudur itu ada nama desa Bore?
kan kita pertanyakan. Kemudian budur. Budur, versi Kasparis maupun Raffles, itu dianggapnya adalah purba, bahasa Jawa katanya. Padahal bahasa Jawa budur itu kan sebenarnya bisul. Jadi kan tidak mendukung. Sekarang tinggal versi mana, mau ikut kata orang Nusantara yang untuk membuktikannya saya siap. Kemudian apakah kita ikut kata-kata orang luar yang tidak paham siapa nenek moyang kita, gitu. Jadi ayo kita berpikir cerdas, kita berpikir logik, tinggalkan catatan-catatan sejarah versi penjajah yang kata Jurlina itu sejarah Indonesia sudah dibengkokkan. Itu kata Jurlina. Dia membuat buku Deception of Freemasonry itu di Kanada. Itu dia jelas-jelas tulis bahwa sejarah Indonesia sudah dibengkokkan oleh Belanda. Itu Mas Bang. Oke, Pak Santo. Satu lagi, kan di nama Buana Sakapala itu ada Saka, ya, ada kata-kata Saka. Yang Pak Santo bilang itu adalah bangsa Arya. Apa hubungannya dengan Aji Saka? Dengan apa? Hubungannya dengan Aji Saka. Aji Saka. Ya. Tentang nama Aji Saka saya belum pelajari dalam keterkaitannya. Saya sudah dapat inputan tentang Aji Saka. Aji Saka itu namanya bergandengan dengan Sailendra. Jadi yang saya dapat masih mentah ini, saya harus gali lebih dalam lagi. Aji Saka itu ini kurang akademik sebenarnya, tapi apakah saya harus explain subjektif saya? Apa-apa. Silakan. Silakan Mas Santo. Jadi nama Aji Saka itu saat kan di situs Muara Takus yang saya katakan tadi, sandi pertamanya itu situs Candi Tuwo ya, dan bentuknya itu yang sekarang terlihat itu adalah 5 kali penambahan batu bata, 5 generasi. Terdeteksi angka saat awal pertama diselubungi bata merah itu 4.545.08 SM. Itu kata saya, versi saya subjektif. Kemudian itu adalah hanya ujungnya saja. Jadi ada bagian lebih besar ke bawahnya dan bentuknya itu hanya ujungnya saja. Dan itu terbenam ke bawah, itu kejadian alam, entah terbenam, entah tertutup oleh tanah. Jadi kita harus amati secara keilmuan tanah itu. Entah dia ke dalam, entah itu masuk ke ditutup oleh tanah. Itulah terjadi bencana besar saat mungkin di era-era setelah Lemuria mungkin ya, setelah mengalami manusia besar itu, setelahnya kemudian ada bencana besar. Dan nama Aji Saka itu menurut saya subjektif itu dari Nusantara, dari Pulau Jawa yang memperingatkan sebelum terjadi bencana besar di area Muara Takus itu, sebelum entah dia ke dalam entah itu ketutup ya, itu diingatkan agar kan monoteisme ini mengalami pasang surut, Mas Bambang, baik di era Lemuria maupun dinamakan era Lemuria, itu banyak terdistorsi kan. Jadi ada saat sebelum itu dibenamkan atau terbenam oleh bencana alam, itu ada distorsi monoteisme di situ. Nah, nama Aji Saka inilah yang memperingatkan bahwa ayo kembali kepada monoteisme. Ayo kembali. Kemudian hanya satu keluarga yang kembali kepada monoteisme, yang lainnya tidak. Nah, itulah yang terbenam, keluarga itu yang terbenam. Itu yang saya dapat tentang penamaan Aji Saka di era itu, Mas Bambang. Subjektif menurut saya saja. Oke, nggak masalah.
Pak Santo. Ya. Menarik ya. Eh, saya sih sebenarnya ingin lebih lanjut lagi nih Pak Santo bicara tentang apa namanya Lemurian Atlantis, ada Daud Sulaiman, ada apa namanya Ratu Saba juga ya, yang Pak Santo memiliki pendapat yang berbeda dengan yang ditemukan oleh Kiai Haji Pamekasan misalkan. Tapi mungkin tidak saat ini kita bicara tentang itu. Lain kali mungkin kita bisa eksplorasi lebih jauh lagi tentang Borobudur, Sulaiman, Daud, terus negeri Sabak sendiri, terus tentunya Ratu Sabak itu sendiri. Intinya untuk pertemuan kita kali ini, kita kurang lebih bisa mendapatkan informasi bahwasanya Nusantara inilah yang mewarnai agama-agama yang ada di India ya, 3 agama besar, Jainism, Hindu dan Buddha. Dan ajaran Dharma atau Dharmik yang ada di Nusantara inilah yang menyebar ke kurang lebih 3/4 dunia ya, Pak Santo ya. Ya. Dan menariknya sebenarnya adalah bahwasanya timing ataupun cerita tentang prasejarah kita ini harus terus dieksplorasi dan dilakukan riset seperti salah satu yang dilakukan oleh Pak Santo Sabe ini, yang paling tidak menemukan hal-hal yang menarik yang bisa jadi menjadi semacam apa namanya ya, mozaik-mozaik yang akhirnya kita bisa apa namanya melihat gambar besar sejarah Nusantara ini untuk lebih jelas gitu, agar lebih bisa memberikan sebuah apa namanya energi buat generasi Indonesia ini untuk bisa bangkit seperti nenek moyangnya dulu gitu. Ada hal yang perlu disampaikan kira-kira Pak Sabar terakhir sebelum kita tutup? Banyak yang akan saya sampaikan tidak selesai dengan saat ini. Harapan saya berlanjut, memang kita buat tema-temanya biar lebih detail. Okay. Saat ini global, review globalnya, nanti kita lebih detail lagi. Pesan saya, ayo generasi Indonesia, generasi anak cucu bangsa besar terdahulu, nenek moyang kita yang sudah berjuang untuk menjadikan maju dan sudah pernah maju, tercatat di sejarah tidak tertulis seperti faktanya, bahwa kalian, bahwa saudara-saudara saat ini adalah generasi bangsa besar, bangsa Arya, bangsa Caka, yang pernah mewarnai 3/4 muka bumi. Ayo saatnya sumuruping geni, saatnya menyalanya api, saatnya zaman keemasan kembali bangkit di bumi kita. Tidak ada suatu bangsa akan kembali jaya sebelum pendahulunya pernah mengalami kejayaan. Jadi yakin bahwa kita akan kembali jaya, sumuruping geni Nusantara kita akan kembali jaya karena leluhur kita pernah mengalami kejayaan terdahulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sekian ngobrolan kita dengan Pak Santo Sabak. Mudah-mudahan kita bisa sambungkan kembali. Baik, terima kasih.